Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita kembali bersama dapat beribadah. Semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini juga kita akan ada perjamuan kudus. Jadi bagi saudara yang ada di rumah, mari persiapkan roti dan anggur. Roti ataupun minuman yang berwarna boleh. Untuk kita sama-sama dapat perjamuan kudus. Kita sama-sama dapat diberkati Tuhan. Mari sebelumnya kita mau satukan hati. Kita berdoa, kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami dapat beribadah. Kami mau memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan biar dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami dapat fokus hanya kepadamu. Kami dapat menyembah Engkau dengan sukacita. Kami dapat menikmati kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu dapat menjamah kami dimanapun kami berada. Sertai Bapa dengan malaikat-Mu yang berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kami dapat dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapati, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama
tanganmu saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu itu yang selalu digenapi di dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, kami mau percaya padamu Tuhan. Oh amin. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh Yesus, Kau yang jamah kami, Kau yang beri kekuatan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kiara nama Yesus, Kiara nama. Haleluya. Biar namamu yang ditinggikan, biar Yesus Kristus Tuhan yang disembah. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima pujian kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kudalam masyikia da 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 da. Kudalam masyikia da 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 da. Kiara lama ya lama syia da 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 da. Kiara lama syikia da 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 da. Bukan karena kuatan tenaga kami Tuhan, namun semuanya karena Roh-Mu yang ada di dalam kami. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan. Syiki adalah mata kara lama, syiki adalah syiki adalah maya yasi. Mari sama-sama yang percaya, dengan iman kita mau katakan, sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, kami mau sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang sungguh penuh dengan kasih setia. Biar sama-sama kami mau dipenuhi, kami mau disertai oleh-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak akan ku ragu, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam
kami Tuhan. Hanya dengan kekuatan daripada-Mu, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, bukan dengan kuat kakakku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sebab Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan biar Engkau yang ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujiannya. Kita mau katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat pujiannya. Tinggal di dekat-Mu, kami aman Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau yang meneguhkan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Amin. Kami mau berjalan di dalam kekuatan daripada-Mu. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Semua katakan, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Semua yuk kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Amin Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan, Engkaulah perisai kami. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Katakan, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Firman-Mu mengatakan pada kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Kaulah kubu pertahanan kami.
Engkaulah perisai bagi hidup kami. Kami percaya padamu Tuhan, karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Engkau dahsyat Bapa, itu yang membuat kami tak ragu Tuhan. Yes, amin. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari angkat tangan saudara, sama-sama kita mau katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat kami memuliakan-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sembah. Angkat tanganmu, saudara, bangkit berdiri. Kami sembah. Mari agungkan Dia. Hormati Roh Kudus. Hormati Tuhan kita. Beri yang terbaik. Berikan dirimu, rohmu, jiwamu. Bileminya wasana Inilah kami, sekalipun ada di rumah-rumah maupun ada yang di sini,
kuasa-Mu masuk kepada setiap kami. Ya, Roh-Mu dipenuhi dengan Roh-Nya. Kuasanya lebih besar dari kuasa di dunia ini. Engkau akan melihat tanda mustahil bagi Tuhan. Dalam penyembahan ada kuasa yang besar. Engkau yang sakit akan sembuh. Engkau masalah akan dipulihkan. Engkau melihat berkat akan datang padamu. Bahkan kuasa gelap pun akan pergi dari tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat kami memuliakan-Mu Tuhan, saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku muliakan nama-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman kami makin teguh. Kami percaya tak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kebaktian saat ini. Dan berkati juga perjamuan kudus. Urapi kami, urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima benih yang baik. Kami percaya firman itu menjadi rema, dan firman itu menjadi iman, dan firman itu menjadi kuasa, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara-saudara, kita di dalam bulan ini masih tetap firman tentang iman. Kita tahu iman itu adalah dasar. Ya. Adalah dasar. Yang tidak ada menjadi ada. Iman itu harus ada perbuatan. Dan dalam bulan ini kita selalu mendengar tentang iman. Mari, dalam minggu ini kita akan mendengar iman yang disampaikan oleh Thomas maupun iman yang disampaikan oleh perwira di Kapernaum. Kita melihat bahwa iman itu di dalam kehidupan orang Kristen itu ada dua tipe yang akan kita pelajarin di dalam firman ini. Suatu hari Yesus menegur Thomas. Pada saat Thomas diberitahu oleh murid-muridnya bahwa murid-murid berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi murid-murid tidak percaya pada saat itu. Padahal Thomas dengan murid-murid ini selalu bersatu, saudara. Kadang kita juga sebagai anak Tuhan selalu bersama-sama di gereja. Pada saat firman disampaikan, rema diterima dan diresapi, tapi belum bisa percaya seperti Thomas. Dan Thomas berkata, sekali-kali aku tidak
percaya. Pada saat Tuhan bertemu dengan dia, dan Tuhan bicara kepada Thomas di Yohanes pasal 20 ayat 29, itu Yesus berkata kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, ada iman yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di dalam pasal Yohanes 20 ini, Yesus ini sudah bangkit, saudara. Yesus ini sudah memperlihatkan kemuliaannya. Bagaimana seorang yang bernama Thomas ini bisa tidak percaya lagi pada saat murid-murid, yaitu saudara-saudara seimannya berkata, kami telah melihat Tuhan. Maka Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana mengeterapkan iman yang berkata berbahagia, ya, tidak melihat tapi percaya. Saudara, kita belajar iman dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan iman kepada kita. Setiap kita mendapatkan iman itu adalah mendengar dari firman Allah. Roma 10 ayat 17. Setiap mendengar firman Allah, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, baru timbul itu iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, Thomas ini selalu mendengar firman dari Kristus. Dan dia selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selama kurang lebih 3 tahun lebih itu. Tapi bagaimana dia pada saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, yaitu para rasul yang dipilih Tuhan, murid-murid ini. Dan berkata, aku tidak percaya. Kadang kita sebagai anak Tuhan juga seperti ini. Mendengar firman, terus baca firman, mendengar firman di gereja, di tempat ibadah, di tempat persekutuan, di mana-mana kita selalu ingat akan firman. Tapi apakah iman kita ini timbul? Dan ditulis di sini, sebetulnya iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya. Kalau kita sudah punya iman, kita bisa mendapatkan firman itu. Dan kita harus bertindak. Bertindak, memanggil. Di Roma 4 ayat 17. Saudara, kita melihat di sini, Abraham pernah mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk keluar dari keluarganya, mengikut Allah. Karena dia punya keyakinan, percaya akan Allah, dia pergi meninggalkan keluarga itu. Dan Allah itu berkata kepada Abraham pada waktu itu, diulang di kitab Roma 4 ayat 17. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Abraham pada waktu keluar jelas tidak punya anak. Dan dia ditetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Lihat ya, dia tidak punya anak, dia tahu umurnya sudah tua, tidak mungkin istrinya itu bisa melahirkan. Tapi kita lihat di sini, bahwa Allah bicara kepada dia, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara, dia menjadi percaya. Dia tahu bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Dan menjadikan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Dia percaya nanti suatu hari dia menjadi bapak banyak bangsa. Dan kita tahu kejadian itu dan menjadi nyata. Saudara, itulah iman yang percaya tanpa melihat.
Dan kita tahu iman ini banyak ditulis di dalam perjanjian baru setelah Yesus lahir. Karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi orang yang percaya dengan iman kepada Kristus, hukum Taurat telah selesai di dalam Kristus. Tapi orang yang tidak percaya dalam Kristus, hukum Taurat itu jalan. Saudara sudah mendengar tentang pengajaran hukum Taurat. Saudara belajar di situ. Dan kita melihat di sini, di dalam firman perjanjian baru, ya, itu selalu bicara tentang iman. Karena Yesus telah lahir di dunia. Dan Yesus memperlihatkan iman itu punya kuasa yang kita sering mendengar. Dari kecil biji sesawi. Bisa mengusir, bisa memindahkan gunung. Ya. Jadi iman itu kuasa. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu diberi firman-Nya, diberi Roh Kudus. Dan diberi iman. Yaitu kuasa iman di dalam kita. Dan iman itu akan membuat kita bisa mengalahkan kehidupan di dunia ini. Hal-hal yang berat, yang kutuk dan lain sebagainya. Itu 1 Yohanes 5 ayat yang keempat yang kita sering baca di situ. Bahwa yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Iman yang datang dari Kristus. Sebab semua yang lahir dari Allah, sejak kita terima Roh Kudus itu lahir dari Allah. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara, mari iman ini di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Kalau engkau hidup di dunia yang percaya kepada Kristus, engkau harus punya iman. Iman yang disampaikan oleh Yesus kepada Thomas itu jelas. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saudara, kita akan belajar di sini tentang iman Thomas dan iman perwira yang ada di Kapernaum. Ya. Iman Thomas, jelas tadi saya bacakan, ingin melihat. Ya. Ingin melihat fakta dulu. Melihat kenyataan dulu, baru percaya. Itu iman yang ada di dalam Thomas. Dan kita lihat di sini ada iman perwira. Nanti kita akan masuk ke firman-Nya. Perwira itu percaya dulu. Baru melihat kenyataannya. Dan kita sekarang masuk kepada yang ke-1 dulu. Iman Thomas. Yohanes 20 ayat 24, 25. Yohanes 20, 24, 25. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, murid-murid itu berarti banyak dari 10 murid. Kami melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, aku tak percaya. Saudara, kita harus mengerti bahwa percaya atau tidak percaya itu adalah hak saudara. Itu adalah pilihan saudara. Itu hak bebas saudara. Kadang kita sebagai anak Tuhan seperti ini juga. Pada saat firman itu sudah disampaikan kepada kita, bahkan firman itu mengandung nubuatan. Ya. Kamu sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saudara bisa mengambil keputusan untuk percaya atau untuk tidak percaya.
Itu pilihan saudara. Itu hak bebas saudara. Dan di dalam firman Thomas ini mari kita belajar. Thomas mengambil keputusan untuk tidak percaya dia. Dia pilih itu. Dia tidak mau memilih apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Dan dia tidak mau ingat apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dia bersama Kristus. Pada saat 3,5 tahun lebih itu perjalanannya. Mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan dia pernah diutus oleh Tuhan untuk menginjil. Untuk memberitakan kerajaan surga. Diutus 222. Diberi kuasa untuk melepaskan kuasa iblis. Menyembuhkan orang sakit. Dia tidak bisa ingat di situ. Dia bisa lupa dan dia bisa mengambil keputusan yang salah pada saat murid-murid yang lain itu bicara pada dia. Itu hak pilihan dari Thomas. Berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sudah ke gereja bertahun-tahun. Sudah mengalami banyak mujizat, banyak kenyataan yang Tuhan lakukan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tapi mengapa kita memilih suatu hari untuk tidak percaya kepada dia? Iman kita ini bisa gugur, saudara. Saudara, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, jangan mempunyai pilihan seperti Thomas. Ingat, hidup saudara dan hidup saya hanya tergantung pada Kristus. Kalau kita tidak ada Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Kita sama dengan orang dunia yang berdosa. Dan hukuman sudah pasti datang. Dan kita melihat di sini, Thomas mengambil pilihan untuk tidak percaya. Firman mengatakan di ayat 24-25, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau tidak melihat bekas paku dan tusukan itu. Saudara, kadang banyak orang yang percaya, banyak orang yang katanya punya iman seperti Thomas. Tidak mau mengambil pilihan untuk mempercayakan dirinya pada firman itu. Kepada Tuhan itu. Thomas itu sudah ikut begitu lama. Berapa banyak kadang-kadang saudara juga ikut Tuhan begitu lama. Mengapa engkau mengambil keputusan seperti ini? Untuk tidak percaya. Saudara, ini sangat bahaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apabila kita ini mengambil keputusan untuk tidak percaya, kita akan mengalami banyak sekali masalah, problem, dan juga yang paling utama, kita akan ditegur oleh Tuhan. Saudara, teguran-teguran kadang-kadang kalau datang kepada kita pada saat kita tidak percaya, kita pilih untuk tidak mau percaya itu. Pada saat teguran itu datang, kadang-kadang kita tetap memilih tidak mau percaya. Berapa banyak orang Kristen yang jatuh di sini. Ya, bahkan untuk memilih tidak percaya itu, bahkan ditegur pun tetap tidak percaya. Bahkan melihat mujizat pun mereka kadang tidak percaya. Bahkan dia melihat bahwa dia diluputkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Itu pun kadang tidak percaya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada jemaat-jemaat yang seperti ini. Di depan mata saya sendiri. Bagaimana Tuhan telah menolong dia. Untuk meluputkan satu masalah yang besar dari hadapannya. Tapi dalam kehidupan untuk selanjutnya mereka tetap tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan teguran-teguran itu diabaikan. Bukannya makin baik, makin terpuruk kehidupannya. Dan kita melihat di sini, sekalipun Thomas ini tidak percaya, dia pilih tidak percaya. Tapi dia tetap mempunyai hati saudara bersama dengan para murid lainnya. Seperti keluarga. Tetap hidup itu mempunyai satu ikatan jiwa.
bersama murid-murid. Dia tidak pernah meninggalkan murid-murid itu. Dan dia tetap ikut ibadah dalam segala hal. Di ayat yang ke-26, tiba-tiba Tuhan itu datang dengan cara mujizat. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Lihat ya. Tuhan izinkan kurang lebih 1 minggu. Mengapa dalam 1 minggu itu Tuhan tunggu waktu untuk Thomas? Tuhan mau tahu Thomas apakah masih datang bersama dengan murid yang lain. Apakah Thomas itu masih percaya? Masih sebagai keluarga kerajaan surga? Apakah Thomas itu sudah mendengar, apakah dia penasaran tentang Tuhan? Kadang ada orang seperti ini. Sudah ditegur, penasaran dia. Lihat ya saudara. Bagus kalau penasaran terus ikut ibadah. Kalau penasaran makin jauh dari Tuhan, dia akan menuai binasa. Tapi kalau dia penasaran makin dekat sama Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kuasa mujizatnya. Lihat. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Lihat. Tuhan memperlihatkan kepada Thomas pada saat itu. Pintu dibuktikan terkunci semua. Dia berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, ini apakah Yesus ini tukang sulap? Bukan. Yesus sengaja mau memperlihatkan kepada Thomas. Ya. Apa yang tidak kamu lihat itu sebetulnya kamu sudah lihat. Sebetulnya kamu sudah tahu. Lihat Tuhan datang secara mujizat. Karena kalau orang mati, ya, disalib tadi, pikiran Thomas, masuk ke kubur, dia tidak pernah melihat orang mati itu bangkit. Apalagi lenyap. Nah itu yang membuat Thomas tidak percaya. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang kita sudah melihat mujizat, melihat berkat yang besar itu. Tiba-tiba kita sudah diberkati, kita sudah sulit untuk kembali percaya kepada Tuhan. Yang kita percaya adalah fakta. Faktanya aku ngalami ini. Ini memang dulu kasih mula-mula, selalu ditolong, selalu dikasih susu. Apapun kalau mau jatuh ditolong Tuhan. Sekarang faktanya apa? Ini Tuhan memperlihatkan 8 hari kepada Thomas. Apakah Thomas itu masih ikut kepada murid-murid itu? Dan pintu dikunci. Tuhan berdiri di tengah-tengah. Dia memperlihatkan itu. Bahwa di dalam ruangan itu Yesus itu ada. Itu namanya iman. Ya, 1. Yesus berkata begini, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau saudara bisa melihat ada Tuhan di dalam diri saudara, damai sejahtera pasti menyertai saudara. Lihat, pada saat Yesus memperlihatkan mujizatnya pintu terkunci itu. Ia mau semua orang murid maupun Thomas melihat bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Bagaimana Yesus bisa masuk ke ruangan itu dengan wujud manusia? Bukan gentayangan seperti roh. Dia berdiri loh. Bahkan dia minta ikan pada saat itu untuk dimakan. Dia betul-betul 100% manusia. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi. Dia memperlihatkan fakta itu kepada Thomas. Dan saat dia memperlihatkan kenyataannya kepada Thomas itu, di ayat 27, dia menegur itu Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Ini teguran yang rasanya untuk membuat orang itu melihat dan tercelik. Percayalah. Jangan kau tidak percaya lagi. Saudara, kadang pada saat teguran itu datang kepada orang yang mengabaikan iman itu. Yang mengabaikan firman Tuhan. Yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kadang dia bisa sadar, kadang dia bisa marah, saudara. Ini yang saya jalani selama menjadi hamba Tuhan. Saya melihat kalau mereka marah dan meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, ya, mereka akan mengalami kebinasaan dan persoalan banyak. Tapi apabila mereka sadar dan bertobat, dan mereka mengikuti jalan kembali jalannya Tuhan, mereka diberkati dan dipulihkan. Memang orang berkata gengsi, malu. Saudara, kalau engkau sudah salah jalan, sudah jelas engkau itu dipermalukan. Dan kalau engkau juga tidak mau bertobat, engkau berjalan makin terpuruk, makin dipermalukan, makin susah. Lebih baik engkau malu tapi benar, bertobat. Berapa banyak orang Kristen itu sulit untuk bertobat pada saat dia salah. Dia mengabaikan firman Tuhan. Dia mengabaikan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak percaya lagi. Dia melakukan semua kehidupan dia memakai kekuatannya lagi, pengetahuannya. Hidup dia akan susah di situ. Orang yang melihat fakta akan mendapatkan masalah di situ. Akan ditegur oleh Tuhan terus-menerus. Dan apakah pada waktu ditegur kadang-kadang kita ini bisa bertobat, saudara? Kadang-kadang gak bertobat. Berapa banyak kadang kita anak-anak Tuhan itu juga seperti Thomas. Banyak ditegur. Syukur kalau ditegur itu bertobat. Kalau ditegur itu malah lari. Jalannya makin sulit. Kian lama kian sulit. Apalagi lari daripada Tuhan. Tambah sulit. Saudara. Mari. Kita belajar seperti Thomas. Pada saat pun dia ditegur pada saat itu. Dia tahu teguran Tuhan itu sangat keras. Dia di depan 10 murid. Yaitu saudaranya itu. Dia tanpa malu. Dia taruh gengsinya itu seperti keset. Dia tersungkur di ayat 28. Dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Saudara, dia jawab dengan sadar di situ. 29. Ini dia bukan cuma ngomong ya Tuhanku dan ya Allahku. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini tanda dia sadar. Dia buang gengsi itu. Dia berikan kepada Tuhan. Dan 10 murid itu melihat, saudara. Apakah mereka mengolok-olok dia? Tidak. Demikian juga dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada saat kita juga seperti Thomas. Jangan engkau mempunyai pikiran yang negatif. Jangan malu. Kalau engkau memang salah, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan kita. Di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu pasti mengampuni. Tuhan itu maha kasih. Yang penting itu diampuni Tuhan. Bukan saudara-saudara seiman. Percuma saudara seiman mengampuni, nanti bisa marah lagi. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan mengampuni, putih seperti salju. Putih. Ya, tidak ada titik-titik lagi. Putih, bersih. Lupa. Tuhan lupakan. Tuhan itu maha kasih. Dan di sini Yesus memberitahu kepada Thomas, ayat 29. Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berarti Thomas percaya. Kalau Thomas meninggalkan seperti orang kaya itu meninggalkan Yesus, anak muda kaya itu, berarti dia nggak percaya pada Yesus. Karena Yesus berkata, jualah hartamu, ikutlah aku. Pergi dia. Tapi Thomas tidak. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya. Tapi Tuhan tidak minta seperti orang seperti Thomas ini. Tuhan minta seperti ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi Tuhan menerima Thomas. Jangan berpikir Thomas diusir. Thomas tetap diterima oleh Tuhan. Tapi kalau dia meninggalkan Tuhan pada saat itu seperti Yudas, ya habis hidupnya. Thomas masih di situ dan percaya. Karena iman dia ingin fakta. Tapi dia percaya apabila lihat. Orang seperti ini sulit untuk menerima berkat mujizat daripada Tuhan. Ngerti? Sulit untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Karena dia harus melihat dulu baru percaya. Kapan mujizat itu terjadi? Sulit. Ya nunggu waktu 8 hari. Nunggu sampai Yesus datang pada. Karena dia tetap hidup di dalam ibadah bersama dengan murid-murid yang lain. Maka Yesus hadir. 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Selama 8 hari Tuhan itu ada di sana. Tapi Tuhan menunggu. Apakah Thomas ini tetap setia? 1 minggu dia tunggu. Berapa banyak di antara kita. Kadang-kadang kita tidak tahan di situ. Waduh katanya mujizat mana. Pada waktunya Tuhan mau datang memperlihatkan diri dia pergi. Hilang berkatnya. Mari saudara aja pelajaran ini membuat kita sadar di mana letak kita. Apakah iman Thomas ini ada pada kita? Mari kita bertobat. Tuhan berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mau seperti ini karena mereka akan mendapatkan berkat mujizat yang tidak lihat menjadi lihat, yang nyata. Kita melihat satu peristiwa yang dahsyat di sini. Ya. Saya masih ingat akan Lot. Lot itu selalu ikut Abram pada waktu keluar dari warganya. Ya, kumpulan keluarga besar. Dia keluar ikut Abram. Dari yang tidak punya apa-apa diberkati. Sampai mereka berdua ini menjadi orang kaya dan terjadi perkelahian. Karena iman Abram tadi kepada Allah. Makanya Abram itu dijuluki bapak beriman. Karena dari tidak ada menjadi ada, tidak punya anak menjadi anak, bahkan mendapatkan keturunan Israel sampai sekarang. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan bersama dengan Abram, bersama dengan Lot pada saat keluar dari rumah. Dan nyata di dalam perjalanan kehidupannya selalu mendapat berkat. Dan kita melihat di sini berkat yang didapat Lot itu juga besar. Tapi iman mereka berdua ini beda. Abraham betul-betul punya iman kepada Allah. Tapi apakah Lot ini betul-betul punya iman kepada Allah? Lihat. Kita melihat peristiwa Yesus mempunyai 12 murid. Yang satu murid hilang imannya. Yang satu melihat fakta tapi masih selamat. Dan kita melihat Abraham dan Lot. Di Kejadian pasal 13 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Apa yang terjadi pada saat Tuhan perintahkan Abraham untuk berpisah dengan Lot? Lot disuruh milih, kamu pilih tempat kemana kamu mau. Pilih. Lihat ya, iman dari Lot dengan iman dari Abram tadi beda. Lihat iman dari Lot. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, kata Abram? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Terus ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Berarti Lot lagi mencari, melayangkan pandangannya. Dia melayangkan. Mana yang bagus? Dia mau melihat fakta
yang bagus, yang subur, yang berguna, yang cepat membuat dia kaya. Ya. Lihat, lalu melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, kita lihat di sini. Lot melihat fakta, tempat yang subur, tempat yang penuh air. Dia pilih yang fakta yang terbaik. Dia bersama dengan Abram selama ikut keluar dari rumahnya itu. Berjalan menerima banyak masalah, banyak persoalan. Dan dia tahu Abram itu selalu berdoa, memberikan persembahan kepada Allah. Selalu mengutamakan Allah, selalu bertanya setiap berangkat, setiap langkah. Dari yang kaya keluar dari rumah sampai miskin diperkaya lagi oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mau menerima harta dunia. Aku mau berikan kamu berkat dari Allah. Dan hari itu Lot juga ikut dapat berkat dari iman Abram. Pada saat disuruh pilih, dia pilih secara fakta yang terbaik dia ambil. Secara manusia memang tidak salah, saudara. Karena yang nyuruh Abram. Tapi sebagai orang rohani, sekalipun engkau disuruh pilih untuk mendapatkan jalan keluar, untuk berdikari, saudara, apakah saudara mengutamakan untuk bertanya kepada Tuhan? Apakah saudara kembalikan kepada Tuhan? Dan bahkan dia tidak memikirkan pamannya itu, Abram itu. Kalau aku milih lembah Yordan, pamannya dia pasti padang gurun. Dia tidak mikir, dia pikir dirinya. Orang yang selalu melihat fakta kebenaran. Dalam kenyataan untuk kenyamanan hidupnya pasti dia pilih yang terbaik. Ini sudah lupa akan Tuhan. Bahwa Lot juga lupa bahwa dia pernah hancur bersama Abram. Dan juga sekarang sudah diberkati bersama Abram. Dia biarkan pamannya itu mendapat padang gurun. Dan di ayat 13 dikatakan Sodom itu adalah tempat berdosa. Saudara, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lihat, itu dipilih. Orang yang suka lihat fakta, itu kebanyakan akan jatuh ke dalam Sodom. Dia tanpa sadar, dia diseret dan dipikat untuk ke berhala. Itu orang fakta, kelihatan. Kamu ikut Tuhan berapa lama? Hidupmu seperti ini kan tetap saja. Apa sakitmu masih tetap? Kamu tetap miskin. Kamu tetap susah. Saudara, mengapa? Karena kita punya pikiran seperti itu. Mengambil keputusan pilihan sendiri untuk melihat fakta. Makanya gak pernah breakthrough, gak pernah melihat mujizat. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita sadar ada firman-Nya di dalam Thomas ini. Di dalam Lot kenyataannya kita tahu Sodom dihancurkan. Buat apa kita mendapatkan berkat yang banyak. Melihat fakta yang baik. Tapi meninggalkan Tuhan. Ingat. Orang yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Orang itu bisa dapat kuasa untuk menikmatinya. Sadar di sini. Kita tahu bahwa ada tipe iman seperti Thomas. Jangan kita mengambil pilihan untuk tidak percaya. Untuk melihat fakta dulu. Mulai hari ini belajar percaya. Saudara, di dalam pandemik ini kita melihat satu peristiwa yang susah di dalam ekonomi, terutama global ekonomi dunia ini. Termasuk di Indonesia. Saya percaya ini semua, saudara. Saya melihat banyak perusahaan-perusahaan ini yang tutup, saudara. Bahkan hotel-hotel ini juga susah. Dan kita melihat di sini ada problem pandemik ini membuat kita ini secara ekonomi ini seret. Kalau kita mau bergerak melakukan pekerjaan yang baru rasanya sulit. Apa yang terjadi nanti? Bisa laku tak?
Ya, beberapa orang yang punya hikmat daripada Tuhan, mereka bisa berkreasi. Saya melihat paling ramai saat ini adalah online makanan. Karena tidak bisa keluar kan. Jadi mereka bisa berkreatif. Ya, bisa membuat satu bisnis tentang online makanan. Dan karena terlalu lama di lockdown, akhirnya pinter bikin makanan. Makanan macem-macem. Bahkan bikin kue macem-macem. Ya, diviralkan gitu, langsung ordernya banyak. Ya juga bisa menolong Gojek lah. Puji Tuhan lah. Dan kita lihat di sini. Ya, macam-macam makanan. Dan harganya juga macam-macam. Ada yang selangit. Ya, ada yang murah sekali. Ya, ada yang harganya selangit tapi gak enak. Saya makan juga ada yang gak enak. Ono sing enak. Gitu. Nah tapi saya melihat mereka kreatif. Saya percaya yang mereka berjalan dengan baik ini. Yang stabil. Mereka asal mula sudah online. Mereka tahu stabil jalannya. Makin dalam pandemik ini makin naik. Orang-orang yang diberkati Tuhan yang setia. Pasti dalam tahun ini diberkati dia. Orang yang setia pasti diberkati. Apa saja pekerjaan dia. Dia tidak akan mengalami pandemik. Justru di dalam kering ini. Kekeringan ini. Seperti yang pernah saya khotbahkan di 10 Mei ya. Tentang Ishak menabur di geral yang pada saat itu kekeringan. Saudara, di tahun itu juga pada saat dia setia, dia percaya dengan iman. Tanah kering itu adalah tanah subur dalam penglihatan dia secara roh. Maka dia tabur benih itu dan tumbuh. Tahun itu dia diberkati 100 kali lipat ganda. Padahal kalau secara kasat mata itu kering tanahnya. Tapi Ishak melihat secara roh iman bahwa itu penuh dengan tanah subur. Dan kita melihat di sini. Pada saat dia menanam mendapat berkat. Saudara, saya melihat di gereja ini juga ada satu peristiwa yang saya lagi bergumul dengan Tuhan. Ya. Saya bergumul dan saya berkata kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi bagi anak-anakmu yang sedang berbisnis ini? Mereka semua di dunia ini mengalami masalah. Saudara. Tapi pada saat di pandemik ini tiba-tiba urusan kita untuk membangun Medura itu harus dijalanin. Padahal 2 tahun yang lalu itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Mestinya bisa dibangun. Tapi berhubung persoalan seperti ini. Banyak sekali diizinkan sampai molor. Sampai tahun ini baru selesai. Dan justru tahun pandemik inilah Tuhan perintahkan untuk dibangun. Saudara, dan di sini saya bergumul. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan memberitahu kepada saya, kamu melihat secara iman. Panggil itu berkat. Bagi siapapun yang menabur dalam pandemik ini, aku akan berkati seperti Ishak. 100 kali lipat ganda. Dan ini terjadi, saudara. Kita ini bukan orang bisnis. Kita ini melayani Tuhan. Dan kita tahu ini ladang Tuhan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk anak-anak dan hamba-hambanya ini. Untuk melihat mujizat ini akan terjadi. Mari kita punya pilihan untuk mau percaya dan diberkati. Yang kedua, sekarang kita masuk kepada iman dari perwira yang di Kapernaum. Matius 8, 5-10. Mari kita lihat. Imannya perwira ini. Yang tadi Tuhan bicara kepada Thomas. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Apakah hal itu bisa terjadi bagi orang seperti ini? Mari kita lihat buktinya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Terus, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang laki datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Lihat ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Lihat ya, Yesus sampai heran, ini Allah, ini Tuhan. Bisa heran, terkagum, bisa terpikat dengan seorang perwira. Ini bukan orang Israel. Bagaimana orang ini bisa percaya begitu kuat kepada Tuhan? Dan dia berkata jelas di sini, bahkan memuji dia di sana. Ya, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Lihat ya, Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Pertama heran ya. Dan dia bicara kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus kagum dengan orang ini. Hanya mendengar tentang Tuhan. Mendengar tentang Yesus Juru Selamat. Mesias. Dia percaya Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Dia percaya akan keluar firman dari mulut Yesus. Dan pada saat dia keluar dan mendengar firman Tuhan itu, dia berkata, katakan sepatah kata saja. Dia tahu firman itu mencipta bumi ini. Kejadian 1 ini. Bumi ini diciptakan dengan firman Allah. Dan dia cuma minta firmannya sepatah kata. Dan dia berkata, hambaku pasti sembuh. Yesus mempunyai satu respon yang luar biasa. Dan dia memuji. Saya tidak melihat di Israel ada orang punya iman sebesar ini. Percayanya kepada dia seperti ini. Kita lihat Thomas saja yang sudah melihat tentang perwira ini. Yang terjadi di Matius 8 ini. Bagaimana dia pada saat diberitahu oleh murid-murid. Kami melihat Tuhan, dia nggak percaya, kalah dengan perwira di Kapernaum. Hanya mendengar saja nama Tuhan. Dia percaya apa dikatakan Yesus. Dan dia menunjukkan kepada Yesus, aku ini atasan. Kalau bawaan kuku perintah, jalan-jalan. Demikian engkau ini mulia. Engkau tidak layak datang ke rumahku. Aku ini manusia berdosa, aku ini salah, siapa aku? Kalau raja yang datang dia mungkin masih bisa menghormati. Tapi kalau Allah yang datang dia bilang, gak pantas aku. Aku berdosa. Tapi katakan sepatah kata, aku percaya. Itu iman yang tidak melihat, tapi percaya. Kalau Yesus berkata, sembuh, pasti sembuh. Saudara, dan Tuhan berkata, orang seperti ini imannya, yang percaya dan orang ini melihat dan akan berbahagia. Maka itu kita lihat perwira ini, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan akan sepatah kata itu. Dan apa yang terjadi dalam hidup dia. Pada saat dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Ya, dia berkata kepada Yesus itu jelas. Dan dia mendengar, Yesus mendengar perwira ini, dia menjadi heran. Dan dia mengakui dan memuji dan
memperlihatkan kepada semua orang Israel dan pengikutnya pada saat itu iman sebesar ini. Itu yang dicari Tuhan. Saudara, pada saat dia sudah sampaikan firman itu dan memuji, di ayat 11, apa yang terjadi? Lihat, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan sorga. Dia bicara alam roh sekarang. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dia bicara tentang alam neraka. Dia sampaikan di sini tentang alam roh, itulah iman. Di mana letak iman saudara? Apakah mempunyai iman seperti perwira ini? Kalau tidak, engkau akan masuk ke dalam kebinasaan. Terus ayat 13, Yesus memberitahu kepada perwira itu jelas untuk menentukan iman perwira itu. Untuk iman itu harus ada perbuatan yang besar itu, baru menjadi kenyataan. Di ayat 13 dia berkata kepada perwira itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Ya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yesus tidak berkata gini, pulang, hambamu sudah sembuh. Tidak. Yesus mau memperlihatkan iman yang punyamu yang besar itu akan menyembuhkan hambamu. Bukan aku, tapi engkau sendiri yang menyembuhkan. Karena kau menggerakkan kerajaan surga itu datang. Jadi bukan Yesus. Yesus selalu ingin menyembuhkan orang. Menyelamatkan, menolong. Dia datang ke dunia ini. Mati di kayu salib, dipukul, dihina, diludahi, dicambuk. Sakit. Demi siapa? Demi manusia semua di dunia ini yang berdosa. Tapi apakah manusia itu mau datang kepada Yesus dengan iman? Belum tentu. Maka Yesus berkata kepada perwira itu, betul. Pulanglah. Sesuai dengan apa yang kau percayai. Yesus mengajarkan iman itu harus dengan perbuatan. Pada saat dia pulang, dia percayakan perkataan, diambil, dia pulang. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Karena dialah yang membawa kesembuhan oleh karena percaya kepada Allah. Apakah Yesus itu tidak ingin menyembuhkan, menolong orang seluruh dunia? Senang, dia ingin sekali. Tapi yang datang itu orang yang harus punya iman pada dia. Dan harus ada perbuatan. Maka pada saat dia mulai melangkah pulang, dia percaya hambanya sembuh. Dan itu terjadi, maka itu pada saat dia pulang melihat hambanya sembuh, pasti firman yang disampaikan kepada Thomas itu terjadi. Berbahagia dia, hambaku sembuh. Saya percaya hamba itu adalah hamba yang setia. Hamba yang penuh kasih bekerja di dalam rumah perwira itu. Pasti seperti keluarganya sendiri. Dan orang yang seperti ini pasti punya iman terhadap Tuhan. Dan dia pasti percaya. Dan orang seperti ini pasti berbahagia. Mari saudara, kita belajar. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita belajar apakah iman yang kita dapat ini seperti Thomas atau seperti perwira ini. Kalau engkau mendapatkan seperti Thomas, mari engkau bertobat hari ini, sadar kembali. Tuhan itu menginginkan kita punya iman seperti perwira ini. Supaya pada saat kita percaya dengan iman, kita sudah melihat kenyataannya. Iman itu memanggil yang tidak ada menjadi ada. Dengan perkataan, aku percaya, aku yakin akan firman-Mu. Ya dan amin, terus jalan, bergerak. Saudara, nanti engkau akan melihat kenyataannya itu ada. Dan di situ sembuh. Sama dengan Abram pada saat itu di Kejadian 13 yang saya lanjutkan dari Lot tadi. Setelah Lot pindah ke Sodom, saat Abram melihat tempat tandus itu tadi. Apakah Abraham mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku oleh yang koret-koret. Ngerti ya koret-koret? Oleh yang apa? Sisa-sisa. Bahkan sisa itu, waduh sisa busuk.
Tidak bisa dipakai, tanahnya kering semua, kanan kiri muka belakang saya lihat kering. Padahal Tuhan berkata, lihatlah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, utara, selatan, timur, barat. Kemana kamu pergi, aku memberkati kamu. Abram melihat bersama dengan Tuhan, biarpun itu padang gurun, dia melihat itu padang belantara. Dia melihat berkat yang luar biasa, bisa diubah oleh Tuhan. Dia bisa manggil itu berkat. Yang tidak ada menjadi ada. Abram tidak pusing akan Lot pindah ke tempat yang subur, yang kaya. Dia nggak pusing. Karena dia memiliki pencipta kekayaan itu. Itulah iman dia kepada Allah. Iman dia percaya kepada Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tandus menjadi subur. Sama dengan perwira ini. Katakan sepatah kata, aku percaya hambaku sembuh. Sama. Dan pada saat Abram melihat di situ, dia berhenti di Hebron. Tanahnya tidak subur, saudara. Itu harus dikerjakan, tapi di dalam pandangan orang yang punya iman kepada Allah, dia tinggal manggil aja menjadi padang subur. Dan di situ dia meletakkan, mendirikan mezbah. Lihat, orang yang selalu mengutamakan Tuhan, imannya percaya kepada Tuhan, dia selalu mengutamakan. Di pasal 13 ayat 18, Abram mendirikan. Lalu pasal Jadian 13 ayat yang ke-18, Abram mendirikan mezbah di situ. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Orang yang punya iman kepada Tuhan mengutamakan Tuhan sebelum dia tinggal. Demikian juga saudara baca riwayat perwira ini. Sampai orang-orang Yahudi ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, engkau layak tolong dia. Karena dia itu adalah satu-satunya perwira yang selalu menghormati bait Allah. Dan membangun dan menolong orang-orang Yahudi. Lihat, orang ini mengutamakan Tuhan. Maka iman kepercayaan kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Dalam keadaan pandemik ini, mari saudara, kita yang krisis ini, utamakan Tuhan dulu. Kalau engkau punya iman, engkau melihat pada saat engkau mengutamakan Tuhan, yang tidak ada itu akan menjadi ada. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari belajar, jangan mempunyai iman seperti Thomas. Punyailah iman seperti seorang perwira. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang pemain musik, song leader maju ke depan. Dan juga perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Mungkin bisa dibagikan juga. Percayalah. Milikilah iman seperti perwira itu. Seperti Abraham. Jangan seperti Thomas. Jangan seperti Lot. Belajar mulai hari ini. Mungkin dalam kehidupan kita ini. Sebelum firman ini disampaikan. Sebelum firman ini disampaikan. Kehidupan kita ini seperti Thomas. Yang selalu ikut Tuhan itu ingin hanya fakta. Ingin lihat fakta dulu real. Baru percaya. Saudara, di dalam Yesus. Yang sebagai juru selamat bagi umat manusia itu. Sebagai Mesias itu. Dia mengajarkan ajaran baru kepada kita. Yaitu iman pada Kristus, kamu akan diselamatkan masuk surga. Dia telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yang dimana kita akan memperingati perjamuan kudus ini.
Dan kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu adalah hukuman bagi manusia yang berdosa. Dan kalau kita tidak bisa menjalani hukum Taurat itu, kita akan binasa. Dan tidak ada orang bisa menjalani hukum Taurat. Maka itu datanglah Yesus. Dan saudara saya diajarin untuk punya iman seperti Abraham pada waktu dipanggil dengan Allah. Waktu Allah memanggil kepada Abraham, keluar kamu. Abraham punya iman percaya kepada Allah. Dan dia jalanin. Keluar bersama warganya dan Lot. Demikian juga pada saat Yesus datang ke dunia. Dia berkata, akulah Mesias itu. Akulah juru selamat itu. Apakah kau punya iman? Dan selama ini kalau kita membaca firman di Injil, kitab Injil ini semua menunjukkan tentang iman. Di perjanjian lama tidak ada. Hanya Abraham yang beriman kepada Allah. Saudara, Injil ini menggenapi perjanjian lama. Mari saudara yang tidak pernah melihat Tuhan, tapi percayalah Tuhan itu ada pada saudara. Dan kau akan melihat mujizat demi mujizat. Pada saat kau melihat mujizat demi mujizat, engkau akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Pada saat engkau mendapat pujian dari Tuhan, engkau akan menjadi saksi untuk mempermuliakan Tuhan. Dan sebelum ini mungkin saudara melakukan hal-hal yang salah seperti Thomas. Hanya selalu fakta. Maka pada saat ini pandemik engkau mengalami persoalan yang berat. Karena faktanya gak bisa kerja. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Percayalah. Mari pada saat ini juga kita bertobat seperti Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Katakan itu. Jangan engkau takut. Percayalah, jangan kau mau diintimidasi oleh iblis. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Dan pada saat engkau mengaku di hadapan Tuhan akan kesalahan-kesalahan, dan kau mengambil perjamuan kudus ini, engkau akan dibersihkan oleh Tuhan kesalahanmu itu. Bahkan engkau akan dipulihkan. Seperti perwira itu, engkau akan percaya dan melihat mujizat yang terjadi. Bagi Tuhan tidak mustahil. Mari kita muji Dia dulu. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tolong Kau turun tangan. kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada Tuhan selain Yesus. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Dia masih mengasihi. Kau Tuhan. Bagi saudara yang saat ini mengalami problem masalah, yang dimana seperti Lot yang melakukan segala sesuatu tindakan selalu salah. Tiada yang Mari bertobat sama dengan Thomas, membuat Tuhan tegur dia karena kesalahan dia tidak percaya. Maka itu saudara dan saya, mulai hari ini mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa aku percaya. Aku percaya Tuhan
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, ya Tuhanku, ya Allahku, percaya. Tuhan ampuni Thomas, Tuhan ampuni engkau juga. Pulih, kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Tolong Tuhan, firman yang telah kau sampaikan pada mustahil. Memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya padamu. Ampuni kesalahanku, ampuni ketidakpercayaanku, ampuni masalah-masalahku yang mengambil satu keputusan pilihan yang salah. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang Maha Kasih, masih mengampuni saudara dan saya sampai hari ini. Setelah kau mendengar firman ini, mari bertobat, mari jalan yang benar. Lot pun, masalah pun ditolong sama Tuhan. Engkau lebih daripada Lot. Engkau dicintai oleh Tuhan. Jangan engkau mau ditipu oleh kuasa gelap. Selalu ingin fakta-fakta. Bagi Tuhan dana mustahil. Engkau akan melihat fakta setelah kau percaya kepada Tuhan. Mari saudara, akui kesalahan-kesalahan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Dan kita percaya setelah engkau memakan dan meminum perjamuan kudus ini, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang dengar firman Tuhan. Roti yang saudara pegang ini angkat tinggi-tinggi. Ini adalah roti biasa. Tapi di dalam roti ini yang kita percaya sesuai iman kita, ada tubuh Kristus di dalamnya. Dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Terima kasih. Demikian juga dengan cawan. Yang kita lihat ini cawan anggur. Anggur biasa. Tapi di dalamnya mengandung darah Kristus. Kita percaya dengan iman. Dan kita mendengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan. Tinggi-tinggi cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan ini
merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang angkat tanganmu, sembah Dia. Mari saudara sembah Dia. Baik engkau yang punya iman seperti Perwira ini dan Abraham, baik juga engkau yang punya iman sebelumnya seperti Petrus, seperti Thomas dan waktu. Mari sembah. Dia pulihkan kita, Dia berkati kita, Dia ampuni. Engkau yang sakit, jamah sakitmu. Engkau di rumah atau di mana saja, jamah sakitmu saat ini juga. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biler-biler Yesus, aku sembuh. Oleh biler Yesus, aku sembuh. Oleh biler Yesus, aku sembuh. Kau punya iman, sesuai imanmu, kau sembuh. Kau mengalami finance, keuangan, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati. Berapa syadaka, berapa syukur, berapa buka jalan bagi mereka Tuhan. Saudara yang punya iman seperti Abraham dan Perwira itu, darah Yesus dan bilir Yesus menaungi kita. Dan kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus menyertai-mu. Engkau akan banyak melihat mujizat demi mujizat dalam langkah-langkah ini. Dan engkau akan mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan kuasanya kepada setiap saudara. Di cakarama sing cakarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat terjadi. Dirabashaka rapataka dalam. Dirabara. Terima kasih. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah disertai Tuhan kembali. Milikilah iman yang percaya tapi belum melihat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Terima kasih. Percaya saudara, yang sakit sudah sembuh. Oh, yang mengalami finance, Tuhan bicara jelas. Detik ini engkau mulai diberkati Tuhan. Bahkan melihat langkah-langkahmu disertai sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Sekarang saudara angkat tangan saudara. Untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, sekarang terimalah berkat damai sejahtera itu. Dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kita percaya sesuai iman kita ini. Yang tidak ada menjadi ada ini. Pasti menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tuhan menyertai, amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami sampaikan info ibadah gereja Bethany Tower of Christ yang akan diadakan pada hari dan jam sebagai berikut. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kami mengadakan ibadah doa fajar yang menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah ini dimulai dari jam 5 sampai setengah 6 pagi. Dan setiap hari Senin, kami mengadakan ibadah FA. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala FA yang ada tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube atau dapat juga menggunakan aplikasi Zoom. Untuk
Untuk ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat menggunakan aplikasi Zoom, dimulai dari jam 9 pagi. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube. Ibadah kompak diadakan pada hari Minggu jam 10 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Bagi muda-mudi, kami mengadakan ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Dan ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube dan radio. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat men-scan barcode atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.